Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Materi yang akan saya sampaikan adalah teks eksposisi. Untuk kelas 10 program Bahasa dan Budaya SMA Stella Dose 2 Yogyakarta. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Tetapi sebelumnya saya akan berpantun terlebih dahulu. Dari Yogyakarta ke Kota Makassar, mencari jodoh dan putu canggih. Kali ini saya praktik mengajar. Jadi saksikan video berikut ini. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang kurang enak badan hari ini? Tidak. Ya, puji Tuhan. Kalau kita berpikiran positif, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur atau istirahat kita, pasti tubuh kita akan sehat. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, kemudian berikutnya Bu Indah akan mengecek kehadiran. Saya lihat ada beberapa kursi yang kosong. Siapa saja yang tidak masuk ya hari ini? Agatha sakit. Ya. Terus Alexa sakit ya. Tadi ibunya WA saya. Kemudian Magda kenapa Magda? Magda keluar kota. Terus siapa lagi? Rona tadi izin ya, sakit. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Quincy juga sakit, tidak enak badan karena tidak sampai ke saya ya. Baik, berarti ada 6. Ada 6, sayang sekali ya yang tidak bisa hadir di pertemuan hari ini, tetapi tidak boleh mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini ya. Ya, baik, terima kasih. Pertemuan hari ini kita buka dengan doa. Mohon bantuannya Kesia. Semoga apa yang diterangkan oleh Bunda bisa kami serap dan berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kesia sudah membuka pertemuan hari ini dengan berdoa. Untuk selanjutnya, agar kita tetap semangat, kita teriakan salam Tarakanita ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sekali lagi ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terima kasih, luar biasa. Untuk berikutnya mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa kita Indonesia. Silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji
hikayat, teks hikayat. Yang terakhir kita pelajari materinya apa, Fania? Tentang wajah, kemudian tentang konjungsi, ya. Kemudian selain itu apa yang kalian dapat dari materi hikayat? Terdapat mengambil hikmah dari hikayat itu. Ya, mengambil hikmah atau nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat. Kemudian kalian terapkan ya dalam hidup kalian sehari-hari ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita fokus untuk belajar tentang struktur teks eksposisi serta mendesain kerangka teks eksposisi. Begitu anak-anak? Ya. Nah, berkaitan dengan eksposisi. Cita, apa yang kamu ketahui tentang eksposisi Cita? Posisi menurut saya, Ya. yang menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta dan disampaikan secara singkat pada dan akurat. Isabel. Yang keras, Nak? Tentang teks non-fiksi yang menjelaskan suatu informasi disampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Iya, jadi teksnya termasuk teks non-fiksi ya. Kalau fiksi itu berkaitan dengan drama, cerita pendek gitu ya, dengan hikayat atau rekaan, karya rekaan. Tapi kalau non-fiksi itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Karena tadi disebutkan sama Cita, juga disebutkan Isabel ya. Kalau eksposisi itu teks non-fiksi ya, menjelaskan suatu informasi ya, informasi yang terjadi di sekitar lingkungan kita, yang terjadi di masyarakat kita secara umumnya. Itu ya anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang KD. Kompetensi dasar apa yang akan kita capai nantinya? Nah, ini kompetensi dasar yang akan kalian capai untuk KD pengetahuan, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tetapi nanti kita akan fokus kepada menganalisis struktur teks eksposisi, ya. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Dan kita fokus ke mendesain kerangka teks eksposisi sesuai struktur yang tepat. Ya, dari tesisnya, argumentasinya dan penegasan ulangnya. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah mengamati, berdiskusi, bertanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua mendesain kerangka teks eksposisi sesuai struktur yang tepat, yaitu ada tesisnya, argumentasinya dan ada penegasan ulangnya. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum. Baik. Berkaitan dengan teks eksposisi ya anak-anak, tadi Bu Indah di awal sudah bertanya jawab dengan Cita, dengan Isabel berkaitan dengan teks eksposisi itu apa sih? Nah, coba dibaca pengertian teks eksposisi ini, Indri. Pengertian teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Ya, jadi benar ya yang disampaikan Cita, Isabel, Indri melalui pengertian teks eksposisi ini, yaitu teks non
berisi pernyataan pendapat atau biasa sering disebut dengan pengantar atau bagian pendahuluan ya. Paham? Kemudian masuk ke argumentasi. Struktur kedua ini argumentasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh tanya, argumentasi ini apa? Argumentasi adalah alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang akan disampaikan. Ya, alasan yang digunakan penulis. Kita semua itu bisa berargumen ya. Kita mempunyai pemikiran ya yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya pastinya. Nah, argumen kita, pemikiran kita, pendapat kita mengenai topik tertentu atau pengetahuan tertentu atau informasi tertentu ya disampaikan ya nak ya. Pastinya berkaitan. Argumentasi ini tidak hanya asal kita berargumen, tetapi apa lagi? Harus disertai fakta ya. Nah, berikutnya yaitu struktur teks yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Maksudnya penegasan ulang di sini apa ya, Indri? Bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Jadi menegaskan kembali ya, yang dibahas sebelumnya itu ditegaskan kembali atau biasa sering disebut dengan kesimpulan. Betul. Untuk contoh teks eksposisi ini secara lengkap mulai dari tesis atau pendahuluan, lanjut mendesain kerangka teks eksposisi. Nah, mendesain kerangka teks eksposisi sesuai struktur yang tepat, misalnya seperti ini formatnya ya anak-anak ya. Temanya lingkungan, topik yang diambil tentang masalah sampah plastik. Kemudian kerangka teksnya seperti ini anak-anak, nanti yang akan kalian buat ya. Tesisnya itu apa? Kemudian argumentasinya nanti ada apa saja. Argumen itu kan lebih dari satu ya. Lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Kemudian rekomendasi ini atau penegasan ulang maksudnya ya. Penegasan ulang itu sampah merupakan persoalan serius yang harus diatasi dengan berbagai cara. Begitu ya anak-anak? Ada pertanyaan? Loh, jika sudah paham, coba Bu Indah akan menayangkan satu video berkaitan dengan teks eksposisi. Nanti kita coba belajar dari isi video itu tentang apa. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tayangan videonya? Kira-kira apa isinya? Tentang apa, Indri? Gadget atau smartphone yang sangat berpengaruh besar bagi remaja dan kaum muda yang terkadang berpengaruh negatif bagi guru. Iya, gadget atau smartphone pengaruhnya luar biasa ya dalam kehidupan remaja saat ini. Ada lagi? Ya, Kezia? Mengenai kecanduan gadget yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari, yang bikin kita jadi kayak nggak fokus dan malas-malasan. Ya, jadi kecanduan gadget sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti tidak fokus melakukan suatu kegiatan, Terus jadi
jadi malas ya, malas makan, malas tidur, malas mandi, kemudian juga mempengaruhi prestasi. Nah, mempengaruhi prestasi tidak kalau kita kecanduan gadget. Kalau yang positif tidak masalah ya. Informasi, cari materi pelajaran, cari apapun yang positif di situ tidak masalah. Tapi kalau kita sudah kecanduan dengan hal-hal yang negatif seperti media sosial yang hanya untuk memamerkan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan ya, memamerkan kepada orang lain, apalagi sampai ada bullying di sana ya, saling mengejek, saling menyindir di media sosial, itu sudah tidak sehat. Nah, otomatis apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Coba tanya dulu. Mengurangi jam penggunaan gadget atau menggunakan gadget yang tidak sesuai jamnya. Ya, mengurangi tingkat penggunaan. Dari pagi sehari-hari. Iya. Jadi kita memang harus bijak ya, harus tahu waktu pada saat kita memang harus makan ya makan, harus belajar ya belajar. Jadi mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada pengurangan. Kita diterapkan ya dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus bijak dalam menggunakan gadget di kehidupan kita. Langkah-langkah selanjutnya adalah kita nanti membentuk kelompok. Kita akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama anggota kelompok. Kelompok nanti akan mendiskusikan struktur teks eksposisi, kemudian mendesain kerangka teks eksposisi. Setelah itu nanti kalian maju mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dengan kelompok. Terus kelompok lain jangan lupa menanggapi. Begitu? Ada pertanyaan? Bu Indah akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan pada saat diskusi ya bersama dengan kelompok yang lain. Nah, untuk lembar LKPD-nya di sini sudah ada petunjuk, sudah ada langkah kegiatan, kemudian juga ada teks eksposisi ya. Sudah ada teks eksposisi, kemudian ada tugasnya di sini ya. Tugas yang pertama itu berkaitan dengan menganalisis struktur teks. Kemudian tugas yang kedua, di sini sudah Bu Indah sediakan 4 pilihan topik. Sudah ada 4 pilihan topik, di mana nanti kalian memilih salah satu dari topik ini, kemudian mencoba untuk membuat desain kerangka teks eksposisinya. Kemudian jangan lupa halaman depan LKPD ini ada identitas kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Kalian bergabung bersama anggota kelompok yang lain sudah saya tentukan tadi ya. Ya, kelompok 1, kamu kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan nanti dibahas dengan teman kelompoknya yang lain. Baik anak-anak, waktu mengerjakan adalah 20 menit. Jangan lupa yang harus kalian lakukan adalah menganalisis struktur teks eksposisi. Yang kedua, mendesain kerangka teks eksposisi. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, Bro. Ya. modul, bisa dari catatan, buku paket, bisa juga dari internet.
akan kalian kerjakan. Jika ada nanti kendala bisa ditanyakan ke Bunda, ya. Ya. Silakan dilanjutkan. ya, tinggal menyunting apa yang sudah didiskusikan tadi ya. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan, nanti siap pertama maju ya untuk presentasi. Ya, silakan dilanjutkan. Anak-anak, 5 menit lagi
Oke, Bu. Waktunya sudah selesai. Silakan kelompok Indri untuk maju presentasi yang pertama. Ya, kelompok yang lain tolong memperhatikan. Silakan. Teman, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menganalisis struktur teks eksposisi. Dalam teks eksposisi terdapat strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Yang kedua ada argumentasi. Teksnya berisi, seharusnya manusia pada zaman sekarang lebih mementingkan alam karena alam berguna untuk manusia. Pohon yang digunakan sebagai sumber oksigen dan bisa mencegah bencana alam. Lalu untuk rekomendasi, teksnya sedikit. Jadi marilah kita melestarikan alam dan rencana membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Kesia sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau menanggapi? Sudah bagus PPT-nya, terus yang lain sudah jelas. Baca. Baik, yang disampaikan sudah jelas ya? Ya. Ya, untuk berikutnya silakan kelompoknya Fania untuk mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menganalisis teks eksposisi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tesis, sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami perubahan signifikan yang berhubungan dengan kurikulum dalam dunia pendidikan Indonesia. Membuat kerangka teks eksposisi tema lingkungan, tapi sampai yang dibuang ke sungai akan mengubah aliran sungai di banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dilalui oleh sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Penegasan ulang penyampaian. Dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Akibatnya banjir yaitu merendam material dan kerugian dari segi harta dan jiwa manusia, merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Sekian dari kelompok kami, tidak ada kurang yang kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fania dan Isabel. Silakan ditanggapi. Penyampaiannya bagus, terus singkat padat dan jelas. Singkat padat jelas, tadi juga materinya yang disampaikan jelas juga ya. Lengkap ya? Lengkap. Oke, kita tidak apresiasi loh. Baik, luar biasa sekali. Walaupun hanya 2 kelompok yang maju, tetapi tadi sudah mempresentasikan
Selamat. Jadi sudah ada nilai dari hasil kuis yang kita lakukan untuk penilaian akhir kita. Nah, yang terakhir kita langsung ke penutup. Silakan Fania bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan hari ini. Kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang teks eksposisi itu apa, terus teks eksposisi itu apa, bagaimana cara membuat eksposisi. Kita juga belajar bersama tim atau kelompok kita untuk merangkai kerangka teks eksposisi, lalu diakhiri dengan kuis. Iya, diakhiri dengan kuis ya, luar biasa. Nah, kemudian apakah ada hambatan selama kalian proses belajar tadi? Tidak ada, lancar semuanya ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini belajar tentang struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian kita juga mendesain kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Ya, itu semua sudah kalian lakukan dan berhasil ya tadi ya. Nah, kemudian untuk tugas rumahnya dikerjakan secara individu. Nanti kalian mencari satu teks eksposisi di media elektronik, kemudian menganalisis strukturnya, mencari topik, kemudian menulis kerangka teks eksposisi. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Nanti dikerjakan di rumah, jangan lupa dikumpulkan ya. Dan untuk materi berikutnya anak-anak masih tentang teks eksposisi, melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu tentang unsur kebahasaan teks eksposisi dan nanti kalian praktik menulis teks eksposisi ya. Baik, yang terakhir mari kita tutup hari ini dengan doa. Mohon perlindunganmu agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami masing-masing dengan baik. Ya. Terima kasih anak-anak atas kerjasama kita, atas kerja baik kalian selama proses tadi. Selamat